Di tahun 2022, World Economic Forum bersama Yale University dan Columbia University merilis Indeks Kinerja Lingkungan. Nah, di dalam Indeks Kinerja Lingkungan ini berisi peringkat negara-negara terbersih di dunia. Peringkat ini didasari oleh penilaian dari beberapa variabel seperti kualitas udara yang bagus, terus kualitas air bersih, sanitasi, keanekaragaman habitat, pengelolaan limbah, dan juga pengelolaan sampah. Nah, dari penilaian variabel-variabel ini terus dijumlahkan dan hasilnya adalah 10 besar itu dikuasai oleh negara-negara yang berada di Eropa. Peringkat pertama itu Denmark, kedua itu Luxembourg, ketiga Swiss, berikutnya Inggris, Prancis, Australia, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan yang ke-10 Jerman. Terus mana Indonesia? Apakah Indonesia tidak ikut diteliti, tidak ikut disurvei? Sayangnya Indonesia ikut juga disurvei, dan hasilnya kamu tahu berapa peringkat Indonesia? Indonesia berada di peringkat 117 dari 180 negara. Tidak jadi yang terakhir, tapi tidak masuk di dalam 100 besar. Sama saja itu artinya Indonesia adalah salah satu negara paling kotor. Kamu tidak setuju dengan penilaian ini atau survei ini? Tampaknya kita harus setuju, karena yang ada di lapangan ketika kamu melihat sungainya hitam, banyak sampah. Ketika kamu pergi ke tempat umum, sampah berserakan di mana-mana. Itu salah satu indikator bahwa memang Indonesia masih tergolong negara yang sangat kotor. Kita tidak usah membahas variabel-variabel lainnya. Variabel yang paling mendasar saja, kayaknya kita perlu masih banyak berbenah, seperti membuang sampah yang benar atau yang baik. Inilah salah satu yang bikin saya penasaran, kenapa orang-orang Indonesia sama sekali tidak bisa, atau sebagian besar tidak bisa membuang sampah dengan benar atau dengan baik. Dan saya menemukan beberapa alasan yang paling umum saya temukan. Alasan yang pertama adalah ketidakpahaman orang-orang Indonesia tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung di tempat teman saya, dan rumah teman saya itu berada di dekat sungai. Ketika saya di sana, teman saya itu lagi bersih-bersih dan mengumpulkan sampahnya. Dan tahukah kau sampahnya dibuang di mana? Sampahnya dibuang ke sungai. Ketika hal itu saya lihat, saya pun menegurnya. Kenapa dibuang di sungai? Kan itu bisa bikin banjir. Tahukah kamu jawabannya apa? Jawabannya adalah, sudah lama saya tinggal sini, sudah bertahun-tahun, terus buang sampahnya juga di sungai, dan selama itu juga di sini itu tidak pernah banjir. Itu jawabannya, dan saya pun geleng-geleng kepala. Ya memang, mungkin saja di situ memang tidak pernah banjir, tapi sampah yang dibuang di sungai bisa menyumbat di lain tempat, dan ketika sungai itu tersumbat, itu sangat bisa berpotensi membuat banjir lingkungan tersebut. Pemahaman mendasar ini harusnya orang-orang itu sudah pada paham ya. Padahal belum lagi masalah pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang sungai otomatis bisa mencemari sungai itu. Terus masalah sampah yang dibuang sembarangan itu bisa menjadi sarang nyamuk, atau menghasilkan tumpukan sampah yang sembarangan bisa menghasilkan gas metana yang memperburuk pemanasan global. Tapi orang-orang kita pemahaman mendasar seperti ini tidak pernah paham. Sebenarnya dari SD sebenarnya dikasih tahu bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, buang sampah. Tapi entahlah kenapa sampai setua ini masih banyak orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman soal membuang sampah itu apa dampaknya jika tidak sesuai pada tempatnya. Terus alasan yang kedua, orang Indonesia itu memang senang sekali ikut-ikutan. Sebenarnya secara psikologi, manusia memang senang mengikuti yang banyak, senang mengikuti yang mayoritas, karena secara psikologi ini dinamakan mentalitas kawanan. Jadi kita cenderung mengikuti yang banyak, bukan mengikuti yang benar. Salah satu contoh, ketika saya waktu itu berkunjung ke tempat rekreasi, dan di tempat itu saya membeli sebuah snack, memakannya sampai habis. Terus sampahnya ketika saya mau buang, ternyata saya tidak menemukan tempat sampah di sekitar itu, dan sampah itu akhirnya saya bawa kemana-mana karena sambil mencari tempat sampah yang tersedia. Dan ketika teman saya melihat saya membawa sampah itu, dia bertanya dan ketawa, kenapa kamu bawa sampah itu kemana-mana? Kenapa tidak buang saja? Saya bilang, loh, ini kan harus cari tempat sampah dulu baru dibuang. Alah, kenapa mau dibawa kemana-mana? Itu lihat semuanya juga buang sampah sembarangan.
Di situ juga banyak sampah, dan saya berpikir, oh, kok saya sendiri jadi aneh ya bawa sampah kemana-mana sementara orang buang sampahnya sembarangan. Akhirnya apa? Saya pun mengikuti orang-orang kebanyakan, jadi saya ikut juga buang sampah sembarangan. Dan setelah saya pulang dari tempat rekreasi, saya berpikir ulang, sebenarnya seharusnya saya tidak harus merasa salah atau merasa aneh karena tidak mengikuti yang orang kebanyakan, karena saya tahu itu bukanlah sesuatu yang benar. Harusnya walaupun beda, saya tetap membawa sampah itu kemana-mana sampai menemukan tempat sampah. Tapi begitulah adanya di negara kita ini. Pasti kamu juga pernah melihat ketika ada lahan kosong di pinggir jalan yang tadinya itu tidak pernah ada sampah di situ, tapi ketika ada satu orang saja yang membuang sekantong sampah di situ, tunggu dalam waktu 1 minggu tempat itu akan jadi tempat sampah umum. Kamu pasti relate dengan yang itu. Ya, itulah alasan yang kedua orang Indonesia membuang sampah sembarangan, karena mengikuti orang-orang kebanyakan, karena ikut-ikutan. Terus alasan yang ketiga, dan ini adalah alasan yang paling mendasar kenapa orang-orang Indonesia tidak bisa buang sampah dengan baik, karena kita memang tidak pernah dilatih dari kecil untuk membuang sampah dengan benar atau dengan baik. Ya, memang kita waktu kecil, waktu SD diberitahu bahwa dilarang buang sampah sembarangan, dilarang buang sampah sungai, itu bisa menyebabkan banjir, itu bisa mencemari lingkungan. Tapi kita tidak pernah dilatih, itu kita cuma diberitahu, cuma disuruh hafal, karena nanti hafalan ini akan muncul pada ujian-ujian atau ulang-ulangan yang akan diberikan nantinya. Kita sama sekali tidak pernah dilatih untuk membuang sampah atau untuk merawat lingkungan sekitar kita. Saya penasaran ya, bagaimana itu negara-negara di Eropa atau di Jepang itu bisa sangat bersih. Bagaimana sih pelatihannya mereka itu? Apakah ada sanksi yang sangat berat, atau ada poster-poster dilarang buang sampah yang sangat besar? Ternyata kenapa mereka jadi bersih bukan itu penyebabnya, tapi ketika mereka kecil atau minimal mereka masuk TK, mereka itu sudah dilatih untuk membuang sampah dengan benar. Jadi mereka itu waktu TK tidak pernah diajari baca tulis hitung, atau belum belajar soal itu. Yang mereka pelajari di TK itu yaitu bagaimana mereka membuang sampah dengan benar, terus bagaimana mereka mengantri, terus bagaimana mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, terus bagaimana mereka merawat lingkungannya. Mereka sama sekali tidak pernah diajari baca tulis hitung ketika waktu TK. Mereka selalu diberikan simulasi-simulasi bagaimana itu caranya membuang sampah, bagaimana itu sampah yang menumpuk itu bisa menyebabkan banjir. Jadi karena seringnya latihan, seringnya simulasi, akhirnya menjadi habitual atau menjadi habit mereka sampai mereka besar. Beda sekali dengan di Indonesia, kita hanya diberitahu, sementara kita tidak pernah dilatih atau distimulasikan bagaimana cara membuang sampah dengan benar. Hanya diberitahu jangan buang sampah dan disuruh hafal karena nanti akan muncul di ujian. Itu saja. Tidak pernah dilatih. Jadi itulah menyebabkan kenapa orang-orang Indonesia sampai sedewasa ini tidak bisa membuang sampah dengan baik. Jadi itulah beberapa alasan kenapa orang Indonesia itu tidak bisa buang sampah dengan baik, tidak bisa buang sampah dengan benar. Sebenarnya di masalah sampah ini saja bukan sekedar bagaimana orang membuang sampah tempatnya. Sebenarnya sampah itu harus dipilah, mana sampah organik, mana sampah non organik. Karena ketika sampah ini dipilah, sampah-sampah ini bisa didaur ulang kembali, lebih mudah didaur ulang. Misal sampah organik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos, terus sampah-sampah plastik bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang bisa digunakan lagi. Tapi di Indonesia, jangankan mau memilah sampah, membuang sampah ke tempatnya saja mereka tidak tahu, mereka tidak bisa. Ada tong sampah, di dalamnya kosong, di luarnya full sampah. Kenapa orang-orang itu tidak membuang langsung ke dalamnya, tapi membuang di luar tong sampah? Jadi jangankan mau memilah, jangankan mau mendaur ulang sampahnya, membuang sampah ke tempat sampah aja belum bisa orang kita. Jadi ini akan menjadi pelajaran untuk kita bagaimana mengajari anak kita, bagaimana caranya membuang sampah, bagaimana merawat lingkungan kita, agar nanti generasi anak kita itu bisa lebih baik daripada kita. Jadi minimal nanti bisa masuk ke 50 besar lah negara bersih di dunia. Dan nanti cucu kita bisa masuk 10 besar negara terbersih di dunia. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita yang sekarang ini sudah sadar, bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk bisa membuang sampah pada tempatnya,
dan nantinya bertahap bagaimana caranya memilah sampah, dan nanti bertahap bagaimana merawat lingkungan sekitarnya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa orang Indonesia tidak bisa buang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih sudah menyimak.